Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam sebuah program yang insya Allah akan membuka lentera hati kita. Dan seperti biasanya, kita akan membahas tema-tema yang bersentuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sering dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga bergaul dengan mereka dan bagaimana mengimplementasikan sebuah kata kerukunan. Episode kali ini kita akan bahas tentunya bersama narasumber tetap kita, Bapak Quraish Shihab. Dan di studio juga telah hadir ibu-ibu setia yang sudah di studio kami dari Masjid Al-Ikhlas 86 Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Masih cantik-cantik ibu-ibu. Dan juga ada bapak-bapak yang sudah sengaja hadir ke studio kami untuk ikut bersama kami mendengarkan kupasan tema hari ini bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, Anda di rumah semoga juga tetap sehat. Bagi Anda yang juga sedang dicoba oleh Allah, bagi sedang sakit, semoga mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk singkatnya kita dengarkan kupasan tema kita hari ini bersama Bapak Haji Quraish Shihab. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita tadi dengar lagu Tuhan. Menurut kepercayaan kita, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Segala dia bisa lakukan selama tidak mustahil. Menurut akal. Sekarang mari kita bertanya. Bisa tidak Tuhan menjadikan semua makhluk ini, semua umat manusia ini satu agama saja? Bisa. Kalau begitu, kenapa terjadi perbedaan agama? Kenapa ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, bermacam-macam agama, bermacam-macam kepercayaan? Itu pasti dikehendakinya. Ini salah satu prinsip yang harus ditanamkan oleh setiap orang yang di dalam hati benak setiap orang yang percaya Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Prinsip ini juga berulang-ulang dikatakan dalam Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, dia bisa jadikan semua umat ini, semua manusia ini satu agama saja. Tetapi dia tidak menghendaki itu. Wala yazaluna mukhtalifin. Itu di dalam surat Hud 110. Nanti bisa dibuka Quran. Tapi mereka itu terus menerus, umat manusia sejak dulu terus menerus berbeda-beda. Ada perbedaan yang berupa keragaman. Ada perbedaan yang berupa tolak belakang. Bagaimana kalau Tuhan mau menjadikan semua manusia ini satu agama saja? Salah satu caranya, dia cabut dari umat manusia kemampuan untuk memilih dan memilah. Dia jadikan kita seperti malaikat semua. Tetapi Tuhan tidak mau. Kita diberinya kebebasan. Silahkan pilih, pelajari agama Anda. Kenali agama orang.
Sebagaimana kita memberi kebebasan orang. Ibu-ibu sekarang, ada yang pakai baju hijau, ada yang pakai baju coklat, ada yang pakai baju merah. Saya tidak bisa keberatan. Itu pilihan ibu. Jangan juga keberatan. Kalau ada yang pilih agama Islam, ada yang pilih agama Kristen, ada yang pilih. Kita harus saling menghormati atas pilihan itu. Dia beri kita kebebasan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan. Siapa yang tidak mau, silahkan. Anda adalah manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pilihan masing-masing. Ini salah satu prinsip yang harus dihayati oleh setiap umat beragama. Saya sering berkata, tidak usah lebih bersemangat dari Tuhan. Tuhan beri kita kebebasan, mari kita berikan kepada orang lain kebebasan yang serupa. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kamu, kami beri aturan dan jalan yang terang. Bagaimana itu Tuhan beri aturan dan jalan yang terang? Mari saya beri gambaran. Allah di setiap tempat, Allah pernah mengutus utusan yang memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Al-Quran menyatakan, wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada suatu kota, tidak ada suatu desa, kecuali kami pernah mengutus kepadanya seorang yang memberi peringatan. Di Indonesia pernah ada, pasti. Di Jakarta pernah ada. Di Bekasi pernah ada. Ada. Nabi-nabi itu banyak sekali. Nabi yang terakhir menurut kepercayaan kita Nabi Muhammad. Semua ada. Nabi-nabi ini datang membawa ajaran. Setelah dia pergi, ajarannya dikembangkan oleh pengikutnya. Karena persoalan-persoalan baru muncul, dikembangkan. Ada pengembangannya yang sesuai dengan prinsip ajaran. Ada pengembangannya yang tidak sesuai. Masing-masing ikut apa yang dia kehendaki. Tuhan memberikan masing-masing melalui sistem yang ditetapkan Tuhan, melalui pengembangan dari orang-orang ini tadi. Oh, ini aturan saya, ini jalan terang saya. Umat Islam punya aturannya, punya jalan terangnya. Umat Kristen punya aturannya, punya jalan terangnya. Umat Hindu punya jalan terangnya. Ya, silahkan masing-masing mengikuti jalan terangnya. Apa lanjutannya? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Diulangi lagi. Kalau Tuhan menghendaki, dia jadikan kamu satu umat saja, satu jalan terang saja. Ya, satu aturan saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Tuhan akan menguji kamu dengan apa yang dianugerahkan kepadamu. Saya sudah utus Nabi. Saya sudah utus Nabi Musa. Wahai orang-orang Yahudi yang percaya Nabi Musa, saya sudah utus dia. Saya sudah utus Nabi Isa. Saya sudah utus Nabi Muhammad. Saya sudah utus Nabi Nuh. Semua sudah memberikan kepada kamu. Ikuti, kembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tapi kalau kamu tidak ikuti, kau punya pengembangan dan berbeda, kami memang mau uji kamu. Apa lanjutannya? Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau begitu, kamu banyak berbeda-beda. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Umat Islam
berlomba dalam kebajikan. Umat Kristen berlomba dalam kebajikan. Kalau kita bisa bekerja sama dalam kebajikan, mari kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini prinsip ajaran ini. Kita lihat lebih jauh. Pernah Nabi Muhammad bersabda begini. Inna min akbaril kabair ayyasubbar rajulu abahu. Salah satu dosa yang paling besar adalah seorang memaki ayahnya. Tidak masuk di akal ini di sahabat-sahabat Nabi. Kok ada orang mau maki ayahnya? Dia, bagaimana ya Rasulullah ada satu orang maki ayahnya? Dia jawab begini, Nabi jawab. Dia maki ayah orang lain, sehingga orang lain itu maki ayahnya. Ya kan? Jangan mencerca orang tua orang lain. Jangan mencerca nabi orang lain. Jangan mencerca ajaran orang lain. Karena itu bisa mengundang dia mencerca kamu. Al-Quran tegas menyatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kamu mencerca, memaki sembahan-sembahan orang lain. Jangan mempersalahkan di depan mereka ajaran-ajarannya. Jangan mengganggu mereka. Karena kalau begitu, dia juga akan memaki Tuhan. Dia akan memaki ajaran kamu. Tapi kita hidup rukun. Ini yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Lebih tegas lagi. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun yuzkaru fiha ismullahi katsiran. Mari kita lihat. Di masjid itu disebut nama Tuhan atau tidak? Sebut nama Tuhan. Di gereja? Nama Tuhan juga. Di wihara? Nama Tuhan juga. Nah, Allah berfirman begini. Seandainya tidak ada kerjasama, salah satu tafsirnya, banyak artinya. Tidak ada kerjasama antara manusia, maka pasti biara-biara, gereja-gereja, masjid-masjid, tempat-tempat peribadatan orang-orang Yahudi itu akan dihancurkan orang. Siapa yang akan menghancurkannya? Musuh-musuh agama. Perlu kerjasama. Kita berkewajiban memelihara gereja itu. Karena kalau ada yang menghancurkannya, orang lain mau bisa menghancurkan masjid. Itu ajaran agama. Ini di Quran sebenarnya. Semua ini apa yang saya sebut ini ada di Quran. Baca suratul Hajj ayat 40 itu. Anda mau dihormati orang? Hormati juga orang lain. Kita ingin sekarang, kalau di bulan puasa, banyak kan orang berkata, tutup restoran, hormati orang yang berpuasa. Sekarang saudara-saudara kita yang sedang nyepi, kita perlu ribut-ribut. Hormati juga. Itu prinsip-prinsip kerukunan yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Ada satu hal lagi yang saya ingin katakan. Kita di dalam kehidupan ini, Islam itu mengajarkan begini. Adil, kalau bisa lebih dari adil. Ihsan. Adil itu apa? Mengambil semua hak Anda dan memberi semua hak orang. Itu adil. Saya punya uang pada ibu 100.000, saya minta mari 100.000. Ada hak ibu pada saya kasih. Itu sudah adil. Tetapi ihsan, mengambil sebahagian saja dari hak ibu dan memberi lebih banyak dari hak orang lain. Itu ihsan. Mari kita lihat dalam konteks hubungan beragama. Kita baca firman Allah di surat Saba ayat 27. Di surat Saba, ya. Allah bertanya dalam dua tanda petik. Mayyarzuqukum minas sama'i.
Hei umat manusia, siapa yang memberi kamu rezeki itu dari langit? Semua yang beragama akan berkata dari itu. Oke, baik. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kami umat Islam ini, saya Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut saya, dan kamu wahai penganut agama-agama lain, dalam petunjuk Tuhan atau dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Boleh jadi saya yang benar, boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang salah, boleh jadi kamu yang salah. Dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Tidak usah tuding, kamu pasti masuk neraka. Boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang benar. Boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi juga saya yang salah. La tus'aluna amma ajramna. Kalau kamu menganggap kami punya dosa, ketahuilah kamu tidak akan bertanggung jawab tentang dosa-dosa kami. Wala nus'alu amma ta'malun. Kami juga tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Adil kan? Qul yajma'u bainana rabbuna bilhaq. Thumma yaftah bainana. Nanti di hari kemudian Tuhan akan memberi putusan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Itu prinsip-prinsip ajaran agama kita. Tidak seperti apa yang tidak usah lebih bersemangat dari Tuhan. Dia beri kita kebebasan. Anda mau dihormati, hormati orang. Paling baik, mari kita cari titik-titik temu antara kita. Jangan kita persoalkan kebenaran dan kesalahan itu dalam konteks kehidupan antar umat. Kita hidup rukun, kita hidup damai. Kita hormati orang sebagaimana kita minta untuk dihormati. Kita pelihara orang sebagaimana kita minta untuk kita dipelihara. Itu sebenarnya prinsip-prinsip kerukunan di dalam ajaran Islam. Karena itu, kan ada itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Itu sebenarnya lakum dinukum waliyadin. Yang populer, kan itu artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Salah satu makna yang lain dari lakum dinukum waliyadin, kamu akan mendapat balasan sesuai dengan amalmu, saya juga akan mendapat balasan sesuai dengan amal. Din artinya balasan. Tuhan adil. Siapa tahu dia tidak melihat amalan-amalan kita. Dia lihat hati kita. Ya kan? Oh, ini orang mencari kebenaran. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itu yang harus kita, dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Dalam konteks hijrah berkata, beliau menghimpun semua agama. Kita hidup damai, sangat damai. Damai itu minimal, jangan ganggu orang. Kita sudah damai. Kita naik bus, tidak saling kenal mengenal, tidak saling sapa menyapa. Selama Anda tidak mengganggu, itu damai. Minimal itu. Tetapi sebaiknya kita itu memberi. Itu sebabnya tetangga yang bukan seagama dengan kita pun, kita wajib bergembira pada saat dia bergembira. Kita wajib membantunya pada saat dia kesusahan. Itu kewajiban kita. Karena kita ingin damai, karena semua agama mendambakan kedamaian. Nah, jadi saya kira kita satu waktu merayakan hari besar kita, melaksanakan ajaran agama kita minta orang lain untuk ikut bersama-sama kita memelihara situasi. Orang lain pun waktu nyepi, waktu Natal, waktu ini kita ikut menjaga sehingga terjadi kerukunan antar semua umat beragama. Soal dia mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Ma'alaika illal balagh. Afa anta tukrihun. Nabi dikatakan, tugasmu itu hanya menyampaikan.
Apa kamu mau paksa orang? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Saya kira itu yang kita. Terima kasih. Demikian pemirsa Metro TV, sebuah kupasan dari tema kita di siang hari ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa mengambil hikmah, dan saatnya di studio kita akan buka session tanya jawab. Nampaknya sudah beberapa yang sudah memegang mic dan siap-siap untuk bertanya. Kami awali dari ibu sebelah kanan saya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai keseharian sebenarnya Pak Ustadz. Waktu itu saya pernah berkunjung ke rumah non-Islam dan saya ikut sholat. Nah terus saudara saya bilang, katanya nggak boleh kamu sholat di tempat non-Islam. Nah menurut Pak Ustadz bagaimana? Sama ada pertanyaan lagi mengenai ucapan salam terhadap yang non-Islam sama ucapan selamat kepada yang juga non-Islam. Gitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Oke. Iya, tidak ada larangan buat kita untuk sholat kecuali di tempat yang najis. Ya kan? Kalau tempatnya najis ya tidak boleh. Tetapi kalau mau sholat dimanapun, di jalan, di rumah saudara-saudara kita yang non-muslim, bahkan di gereja, itu bisa sholat selama tidak najis, ya kan? Di rumah pun tidak boleh sholat kalau najis, di Ka'bah pun kalau najis tidak boleh. Jadi persyaratannya itu yang inti. Mengucapkan salam pun memang ada hadis-hadis Nabi yang menyatakan jangan memulai orang Yahudi dan Nasrani ucapan salam. Tetapi itu kita harus fahami dalam konteksnya. Saya akan beri contoh ibu. Kalau ibu berkata kepada anaknya, nak, jangan memakai perhiasan. Apa itu berarti sepanjang hidupnya tidak boleh pakai perhiasan? Saya harus lihat kenapa ibu mengucapkan itu. Rupanya waktu itu dia mau keluar malam-malam, ada pesta pasar malam, ya jangan. Nah, begitu juga dengan sabda Nabi ini. Dulu terjadi permusuhan, peperangan. Kita dilarang untuk menjadi munafik. Assalamualaikum itu artinya keselamatan buat kamu. Bagaimana ada keselamatan buat dia sedangkan kita dalam keadaan perang? Nah, kalau tidak dalam keadaan perang, kalau kita itu tidak bermusuhan, bisa saja Al-Quran menyatakan wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka cenderung kepada perdamaian, kepada salam, maka cenderung juga kepadamu. Jadi saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, kalau memang mereka itu ingin rukun dengan kita, ingin damai dengan kita, apa salahnya saya mengucapkan selamat kepada mereka? Saya kira itu, Bu. Cukup, Bu. Selanjutnya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Beni dari Atin. Seperti Bapak sampaikan pertama tadi, bahwa di semua tempat ada utusan Allah. Dan selanjutnya berkembang menjadi bermacam-macam agama. Dan bagi kita orang Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Apakah ini berarti Pak, bahwa di akhirat nanti semua agama yang lain itu juga diadili seperti kita orang Islam? Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi begini, seperti apa yang saya katakan tadi, Allah berfirman, wa in min qaryatin illa khala fiha nazir. Tidak ada suatu kota, tidak ada suatu tempat kecuali sudah pernah kami utus kepadanya seorang rasul. Allah itu maha adil. Tidak mungkin dia menuntut tanggung jawab seseorang, orang yang tidak tahu. Nah, jadi dia mengutus. Mengutus pemberi peringatan. Nabi itu banyak sekali. Rasulullah bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulama umatku
itu seperti halnya nabi-nabi Bani Israel. Berapa banyak nih umat ulama? Banyak kan? Nabi-nabi juga banyak sekali. Setiap tempat Tuhan mengutus nabi-nabi. Nabi-nabi yang diutus Tuhan itu prinsip-prinsip ajarannya sama, tetapi rincian syariatnya berbeda-beda. Prinsip ajarannya semua mengajak menyembah Allah yang Maha Esa. Semua percaya ada hari kemudian. Semua percaya, semua menganjurkan moral. Hormat orang tua, larang berbohong. Semua mengajarkan sholat, tapi cara sholatnya beda. Semua mengajarkan puasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua manusia yang dewasa, yang pernah kepadanya diutus nabi atau yang memberi peringatan, itu dimintai tanggung jawabnya di hari kemudian. Jadi semuanya, tidak ada yang tidak. Bahkan sebagian ulama berkata, jangankan manusia, binatang pun yang kambing yang pernah menanduk kambing yang lain, itu Tuhan, disitulah keadilan. Itu kan ada wa idzal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang buas diseret Tuhan ke padang mahsyar. Jadi semua, walaupun ulama beda pendapat menyangkut hal ini, tetapi manusia sejak Adam sampai manusia terakhir itu akan dituntut oleh Tuhan pertanggungjawabannya. Kalau dia sudah tahu, ya kan? Kalau dia tidak tahu, dia tak bertanggung jawab. Dan dia sudah dewasa. Menurut agama mereka masing-masing. Menurut tuntunan Allah kepada agama mereka masing-masing. Kan? Jadi katakanlah umatnya Nabi Nuh misalnya, puasanya bagaimana? Kita tidak tahu. Dia akan diminta tentang, kamu sudah puasa atau tidak? Sesuai ajaran agama kamu. Umat Nabi Isa ada sholatnya yang diajarkan oleh nabinya. Berbeda dengan sholat kita 5 kali sehari. Itu dituntut seperti itu. Jadi sesuai dengan ajaran Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Gitu Bu ya. Jadi berarti semua agama yang ada sekarang ini di akhirat nanti ada pengadilannya, Pak. Yang ada sekarang. Semua manusia, Ya, semua manusia yang menganut hidup sejak Nabi Adam sampai hari terakhir, selama mereka dewasa dan telah mengenal ajaran yang disampaikan oleh Nabi, semua akan dimintai tanggung jawab oleh itu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan datang menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Saya akan datang sendiri, ibu akan datang sendiri. Semua datang, ditanya, bagaimana? Itu, saya kira itu. Pak, surga neraka itu bukan hanya untuk orang Islam kalau gitu ya Pak ya? Untuk semua manusia dan jin juga. Ta'amna'anna jahannama minal jinnati wal ins. Cukup Ibu? Oke, terima kasih. Ada yang Ibu, ya silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi telah Bapak uraikan mengenai kerukunan antara agama dengan agama lain. Di sini ingin kami tanyakan mengenai kerukunan di antara keluarga. Kadang-kadang dalam keluarga itu ada kurang senang, ada yang kesal. Bagaimana cara mengatasi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sedangkan beda agama saja kita disuruh rukun, apalagi satu agama, ya kan? Lebih disuruh rukun lagi. Sedangkan satu agama saja yang kita tidak berkeluarga, kita tidak sebangsa, kita disuruh rukun, apalagi sebangsa. Sedangkan sebangsa saja kita disuruh rukun, apalagi sekeluarga. Rukun itu adalah dambaan manusia. Dan itu sekaligus dambaan agama. Nah, cara untuk menyelesaikan setiap kesalahpahaman itu adalah duduk bersama, bermusyawarah. Jadi dalam kehidupan rumah tangga harus bermusyawarah. Harus hidup itu katanya
take and give. Kita ambil, tapi kita harus beri juga. Kita harus mengalah juga. Itu caranya begitu. Duduk bersama dengan niat bersama mau baik, itu pasti baik. Kalau duduk bersama mau untung sendiri, itu pasti tidak akan rukun. Ya, rukun agama juga begitu kan? Mau dihormati orang, mau bebas beragama, kasih juga orang kebebasan beragama. Harus mengambil, harus memberi. Dalam kehidupan seperti itu. Saya kira ya Bu. Cukup Bu ya. Pertanyaan terakhir dari Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Quraisy. Jadi dalam konteks kerukunan tadi, tapi ini pertanyaan saya sangat teknis. Jadi kami sehari-hari sudah seia sekata atau bau-membau mungkin dalam hal bisnis atau sekedar main segala macam dengan non-muslim. Kebetulan di kampung kami membuat masjid, dan si non-muslim yang sangat dekat dengan kami itu ingin menyumbangkan dananya karena dia berkecukupan lebih dari 50%. Nah, dana itu bisa kami terima atau tidak, dan andai kata kami terima, masjid itu nantinya syah tidak untuk tempat ibadah. Terima kasih Pak. Ya, ada fatwa ulama-ulama antara lain yang saya paling ingat fatwa dari Grand Sheikh Al-Azhar almarhum Jadul Haq. Beliau berkata, boleh saja seorang menerima sumbangan dari non-muslim walaupun untuk membangun masjid. Boleh. Tidak ada halangan. Saya kira itu Pak. Cukup Pak? Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di Lentera Hati kita di siang hari ini. Terima kasih juga Pak Quraisy. Semoga senantiasa kita di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap perbedaan yang ada di depan kita pasti juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, terima kasih. Kasih Putih, sebuah lagu yang akan menyuguhkan kita di siang hari ini akan menutup perjumpaan kita di Lentera Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.